Langsung saja dimulai Pak Kris. Baik, saya mulai. Berarti kemungkinan 5 pertanyaan, 5 jawaban gitu Pak ya? Monggo Pak Kris, saya ngikut jenengan saja. Jadi ini momennya jenengan buat banyak bercerita. Saya tak mendengarkan, nanti saya menimpal-nimpal saja. Selamat sore. Perkenalkan, saya Kristanto dari Ijo Lumut Salatiga. Ijo Lumut bergerak di bidang edukasi dan kreasi daur ulang. Kami sendiri mempunyai tagline untuk tahun 2020 ini, berkreasi, mewadahi, dan mengedukasi. Sehingga aktivitas yang kita lakukan, ada memang Sanggar Ijo Lumut yang mengajari anak-anak sekolah untuk membuat prakarya dari barang bekas. Kita juga sering ngajak anak-anak bermain ke alam, baik itu sawah, sungai, maupun ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian kita juga mewadahi ibu-ibu bank sampah, baik itu dalam pelatihannya ibu-ibu PKK, maupun dalam menjual barang-barang kreasi dari mereka yang sudah kualitasnya bagus. Latar belakangnya berasal dari komunitas lingkungan hidup TUK, Tanam untuk Kehidupan. Kami melihat bahwa bank sampah yang sudah didirikan oleh pemerintah ini masih kurang optimal, dan kami berusaha untuk mengoptimalkannya dengan membuat galeri Ijo Lumut tadi, membantu memasarkan barang-barang kreasi ibu-ibu. Ijo Lumut sendiri berdiri pada bulan Januari 2019, sehingga praktis sampai dengan bulan April ini 2020, setahun 3 bulan. Maaf Pak Kris, mau motong sebentar. Tadi kan penjelasannya produknya membuat kreasi dari ibu-ibu ataupun anak-anak. Nah, apabila ada yang mau storekan atau memasukkan produknya hasil kreasi itu ke Pak Kris, itu syaratnya apa, harus bagaimana, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Kris. Baik, saya lanjutkan. Untuk hal menarik yang sudah dijalankan, yaitu kami melihat bahwa ternyata kita tidak hanya memasarkan produk ya dari ibu-ibu ini, tapi juga ada kebutuhan lain, yaitu anak-anak sekolah atau anak-anak usia dini yang memang masih kurang kami nilai kurikulum di sekolah, dan kami senang bisa mengisi kekosongan ini karena kami bisa mengajari mereka untuk peduli dengan lingkungan, dengan mengajari mereka untuk kreatif ya, membuat segala sesuatunya, entah itu barang fungsional, entah itu mainan ya, dari bahan daur ulang. Jadi produk yang ditawarkan di usaha ini aneka macam kerajinan daur ulang, seperti tas, topi, ada lagi pin, bros, ada tas juga, selempang, tas kondangan, nikahan, dekorasi seperti bunga, figura, yang semuanya terbuat dari bahan daur ulang. Kolaborasi Ijo Lumut sudah banyak ya, antaranya dengan pemerintah, baik itu Kota Salatiga maupun Kabupaten Semarang. Kemudian pihak swasta juga sudah beberapa, seperti kampus-kampus Universitas Mudi Waluyo, IAIN, UKSW. Kami juga kerjasama dengan bank sampah tadi ya, bank sampah di Salatiga maupun di Kabupaten Semarang. Mungkin ada satu tempat yang kami namakan Kampung Sampah Dusun Tawang, itu juga mitra kolaborasi kami. Dan kami senang karena usaha ini promosinya kurang ya, jadi lebih ke struktural aja. Jadi bagaimana kita bentukan membuat bank sampah begitu, tapi kurang ya. Sebetulnya kalau dikelola lagi kita bisa menimbulkan efek yang luar biasa, karena sampah ini bahan bakunya diproduksi oleh setiap orang. Jadi kalau setiap orang bisa membuat, ya kita nggak usah melihat bisa jual atau nggak dulu ya, yang penting bisa mengurangi sampah. Wah, mungkin kita nggak akan ada masalah sampah di kota kabupaten di Indonesia. Yang paling saya ingat dan berkesan ya, ketika pertama kali ngajak anak-anak ke TPA itu di program liburan, itu
memang kami pengen jadikan kegiatan rutin karena selama ini kita tidak tahu, pelajaran di sekolah aja hanya membuang sampah pada tempatnya. Nah ini padahal kita nggak tahu setelah dibuang itu kemana. Akhirnya kan ekses-ekses negatif seperti dibakar, dibuang ke sungai, atau sekedar dibuang di pinggir jalan, itu menjadi fenomena yang ada saat ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya gerakan Ijo Lumut dan komunitas lain ini, kita bisa bersama-sama menuntaskan masalah sampah. Lanjut lagi Indonesia. Untuk modal usaha, berarti karena ini adalah toko ya dari dana pribadi, jadi diharapkan memang nanti bisa menghasilkan profit yang bisa mengembangkan kegiatan ini. Kemudian cerita dari mitra atau pembeli, ya itu kami juga tidak pernah menyangka ya, dari awalnya hanya jualan produk daur ulang, tiba-tiba dimintai tolong untuk ngisi ibu PKK misalnya, atau mungkin dimintai untuk ngajar di sekolah. Dan ya seperti hari ini ketika saya boleh diwawancarai dengan Pak Priyo ini, ya menarik juga begitu. Ternyata ada pihak-pihak yang mencari kegiatan seperti ini yang diharapkan bisa menggemakan ya, menggaungkan supaya berhasil ini kegiatan-kegiatan yang semi komunitas sebetulnya ya. Jadi profit memang kami cari, tapi kami juga pengen mengedukasi tadi bagaimana supaya masalah sampah ini adalah peluang sebetulnya untuk kita bisa berbuat sesuatu ya, jadi bahan baku kerajinan atau syukur-syukur bisa jadi tambahan tabungan tadi. Untuk Ijo Lumut sendiri memang pemilihan namanya kami berfilosofi dengan lumut gitu ya. Lumut itu kan perintis ya, jadi memang kami berharap setelah ada Ijo Lumut nanti akan ada banyak lagi akses-akses dari Ijo Lumut sendiri maupun dari teman-teman ya. Dan Ijo kami pilih karena satu menggunakan bahasa Jawa, jadi kami menjunjung tinggi kearifan lokal, dan kami ingin agar gerakan ini adalah gerakan hijau ya. Jadi gerakan yang memang peduli dengan lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita kalau berkegiatan apapun kita harus mengurangi sampah. Menggunakan tumbler, membawa galon sendiri, kotak makan juga bawa sendiri. Bahkan ada beberapa yang bilang, "Mas, tas plastik itu nggak bayar mas, iki tak kei." Ya tapi mohon maaf, itu bagi kami sampah itu tanggung jawab kami. Kalau kami tidak siap bertanggung jawab terhadap sampah, ya kami tidak akan menimbulkan sampah. Sesimpel situ aja sebetulnya. Tapi memang mindset ini belum mengakar di masyarakat kita. Untuk penghargaan atau prestasi, ya kami kalau pas ngisi-ngisi di KKN gitu ya, diajak mahasiswa KKN itu dapat sertifikat, dapat piagam penghargaan. Tapi kalau penghargaan yang sifatnya hadiah, award itu belum ada. Tapi bagi kami bisa membantu mengurangi sampah, bisa ada orang yang mengucapkan terima kasih karena kami ajari. Itu sudah penghargaan yang luar biasa, apalagi kalau mereka bisa berlanjut ya. Jadi tidak semata-mata karena kami datang membuat, tapi kadang-kadang ngabari, "Pak, saya sudah bisa bikin ini, bisa bikin itu." Wah, itu bagi kami penghargaan yang luar biasa. Nah, harapan yang ingin dicapai sebetulnya adalah visi kami untuk Salatiga bersih dan bebas sampah. Ini harapan kami, jadi kami menilai terutama teman-teman pemulung itu pekerjaannya tidak perlu ada sebetulnya, karena pilah sampah itu harusnya dilakukan sejak awal ketika kita ada di rumah, ketika mau membuang sampah itu sudah dipilah dulu. Kemudian pengangkutan sampah pun mungkin ini terutama untuk teman-teman Kabupaten Semarang kesulitan bagaimana untuk mengangkut sampah. Nah sekarang saya balik aja, kalau kita tidak ada sampah, apa yang perlu diangkut? Kita bisa melaksanakan efisiensi di anggaran-anggaran seperti ini, ya kan? Dan nantinya tentu saja TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu mengerikan kondisinya. Setiap hari bertambah sekian puluh, sekian ratus ton. Nah mau berapa lama bisa bertahan? Nanti lama-lama kita mungkin cari rumah itu susah, karena lahannya habis untuk tempat membuang sampah. Nah ini adalah sekali lagi harapan yang pengen kami capai, bagaimana sebuah kota, bagaimana sebuah negara Indonesia ini bisa merdeka, bebas, dan bersih dari sampah.
Mantap Pak Kris penjelasannya ya, tapi nyambung dari penjelasannya Pak Kris berkaitan titip jual itu, ada sistem harus ketemuan COD-an, atau si calon yang mau nitipin itu ngirim ke tokonya jenengan, mungkin seperti itukah ya Pak? Ya, jadi untuk kerjasama dengan ibu-ibu bank sampah tadi memang idealnya bisa ketemu dulu, jadi bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa apa ya, mungkin kasih masukan atau kasih apa ya, ide juga gitu ya. Jadi memang itu yang sekarang menjadi kesulitan kami karena susah untuk diterapkan di masa-masa seperti ini gitu. Jadi sih kami berharapnya ya kita motivasinya jangan terlalu banyak di tadi itu, jualan dulu, yang penting bagaimana kita mengurangi sampah. Jadi tetap berkreasi monggo, tetap memilah sampah dijadikan eco brick juga monggo. Yang jelas motivasinya kita adalah untuk mengurangi sampah. Jadi jangan semata-mata untuk menjual barang itu tadi. Lebih-lebih di saat-saat seperti ini yang rawan kena virus tadi soalnya. Untuk sementara Ijo Lumut baru di Salatiga Oke, aja sip, dengan Pak wilayah Kris kerja ya. jawabannya. Mungkin Salatiga selanjutnya Raya, untuk Salatiga dan Kabupaten Semarang di ada sekitarnya. cabang selain di Ya sedang Salatiga berproses sih Pak untuk mengembangkan atau lagi. mitra-mitra yang di Semula kerjasama dengan bawahnya kampung Pak sampah Kris itu di di beda-beda kota Getasan, ada enggak Pak? tapi juga ini terkendala karena lagi ada corona. Jadi tempat wisata memang tidak dianjurkan dulu untuk dikunjungi. Baik, saya lanjutkan. Untuk hal menarik yang sudah dijalankan, yaitu kami melihat bahwa ternyata kita tidak hanya memasarkan produk ya dari ibu-ibu ini, tapi juga ada kebutuhan lain, yaitu anak-anak sekolah atau anak-anak usia dini yang memang masih kurang kami nilai kurikulum di sekolah, dan kami senang bisa mengisi kekosongan ini karena kami bisa mengajari mereka untuk peduli dengan lingkungan, dengan mengajari mereka untuk kreatif ya, membuat segala sesuatunya, entah itu barang fungsional, entah itu mainan ya dari bahan daur ulang. Jadi produk yang ditawarkan di usaha ini aneka macam kerajinan daur ulang seperti tas, topi, ada lagi pin, bros, ada tas juga, selempang, tas kondangan, nikahan, dekorasi seperti bunga, figura, yang semuanya terbuat dari bahan daur ulang. Kolaborasi Ijo Lumut sudah banyak ya, antaranya dengan pemerintah, baik itu Kota Salatiga maupun Kabupaten Semarang. Kemudian pihak swasta juga sudah beberapa, seperti kampus-kampus Universitas Ngudi Waluyo, IAIN, UKSW. Kami juga kerjasama dengan bank sampah tadi ya, bank sampah di Salatiga maupun di Kabupaten Semarang. Mungkin ada satu tempat yang kami namakan Kampung Sampah Dusun Tawang, itu juga mitra kolaborasi kami. Dan kami senang karena usaha ini promosinya kurang ya. Jadi lebih ke struktural aja. Jadi bagaimana kita bentukan membuat bank sampah begitu. Tapi kurang ya. Sebetulnya kalau dikelola lagi kita bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Karena sampah ini bahan bakunya diproduksi oleh setiap orang. Jadi kalau setiap orang bisa membuat, ya kita nggak usah melihat bisa jual atau nggak dulu ya. Yang penting bisa mengurangi sampah. Wah, mungkin kita nggak akan ada masalah sampah di kota kabupaten di Indonesia. Yang paling saya ingat dan berkesan ya, ketika pertama kali ngajak anak-anak ke TPA itu, di program liburan, itu memang kami pengen jadikan kegiatan rutin, karena selama ini kita tidak tahu, pelajaran di sekolah aja hanya membuang sampah pada tempatnya. Nah ini padahal kita nggak tahu setelah dibuang itu kemana. Akhirnya kan ekses-ekses negatif seperti dibakar, dibuang ke sungai, atau sekedar dibuang di pinggir jalan, itu menjadi fenomena yang ada saat ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya gerakan Ijo Lumut dan komunitas lain ini
kita bisa bersama-sama menuntaskan masalah sampah di Indonesia. Ya, jadi untuk kerjasama dengan ibu-ibu bank sampah tadi memang idealnya bisa ketemu dulu, jadi bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa apa ya, mungkin kasih masukan atau kasih ide juga gitu ya. Jadi memang itu yang sekarang menjadi kesulitan kami karena susah untuk diterapkan di masa-masa seperti ini gitu. Jadi sih kami berharapnya ya kita motivasinya jangan terlalu banyak di tadi itu, jualan dulu, yang penting bagaimana kita mengurangi sampah. Jadi tetap berkreasi monggo, tetap memilah sampah dijadikan ekobrik juga monggo. Yang jelas motivasinya kita adalah untuk mengurangi sampah. Jadi jangan semata-mata untuk menjual barang itu tadi. Lebih-lebih di saat-saat seperti ini yang rawan kena virus tadi soalnya. Baik Pak Kris, sekali lagi matur suwun, sharingnya luar biasa. Nanti hasil ini kita coba share biar bisa banyak pembelajaran dari obrolan kita mungkin Pak ya. Sekali lagi matur suwun, terima kasih banyak Pak Kris waktunya, penjelasannya yang luar biasa. Semoga Ijo Lumut tetap jaya, maju terus walaupun ada kendala COVID-19 ini. Sekali lagi selamat sore, matur suwun Pak Kris, saya tutup. Baik, sambil saya lanjut lagi ya. Nih, mumpung pertanyaannya masih belum selesai, nanti tanya jawab langsung lanjut nggak apa-apa. Dengan kondisi COVID ini memang kami serba dilematis ya. Karena ketika kami ngajari anak-anak sekolah, nah dinas pendidikan aja bilang belajar di rumah. Nah, ketika kami juga pengen jualan produk, kami juga ada ketakutan karena virus corona ini ternyata bisa nempel di plastik. Ya, jadi sementara memang kami off dulu. Jadi kami lebih banyak akhirnya menggalang dana, menggalang bantuan untuk teman-teman pemulung. Agar bagaimanapun kalau harus berurusan dengan sampah sekarang, pastikan APD dan pastikan kebersihannya. Itu. Jadi sementara kami off dulu, kami lebih banyak aktif di media sosial. Mungkin kami akan banyak tutorial online ya, harapannya sampai ke situ, khususnya untuk anak-anak sekolah mengisi waktu mereka belajar di rumah ini. Untuk kendala yang dialami selama menjalankan usaha ya tentunya tadi saya sudah sebutkan, memang barang-barang kreasi daur ulang ini tidak mudah penjualannya gitu ya. Masyarakat kita lebih senang dengan barang-barang yang murah. Nah, padahal kalau barang-barang handmade ya nuwun sewu, ini juga harus dihargai ya. Ketelatenannya ibu-ibu ini dan bagaimanapun juga ide untuk bisa menjadikan sampah menjadi barang yang bermanfaat ini juga harus dihargai. Nah, ini memang masyarakat kita yang belum bisa banyak menghargai di sini, tapi ya nggak masalah, sambil jalan aja. Untuk media sosial sendiri kami ada Instagram ilumut365, Facebook Ijo Lumut, dan kami juga ada channel YouTube nih baru diluncurkan, Ijo Lumut juga. Mari kapan-kapan mampir, follow, jadikan teman, subscribe, kasih like juga gitu ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pada prinsipnya kami nggak pengen plot ilmu, karena kami aja kesusahan mengurusi sampah satu wilayah kami. Apalagi kalau harus satu kota sendiri. Jadi memang harus dibantu oleh teman-teman semuanya. Akhirnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik mungkin yang menonton atau mendengarkan pesan ini. Mudah-mudahan dari kita mau berubah gitu ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang kita harus lebih peduli dengan permasalahan sampah yang ada. Pilah sampah itu tanggung jawabku, dan kalau bisa dibuat barang kerajinan, ya minimal dibuat ekobrik. Ayo kita buat sama-sama ya. Kita bisa menyelamatkan lingkungan, kita juga menyelamatkan kemanusiaan ya. Kalau dunia penuh sampah juga manusia yang akan rugi, hewan-hewan dan tumbuhan juga rugi. Jadi mengurangi sampah
atau berkreasi dengan sampah, itu kami sudah terima kasih sekali, sudah mau didengarkan dan syukur-syukur bisa diikuti dijalankan. Terima kasih, matur nuwun.